masuk pada tauhid ar-rububiyah. Pada tauhid ar-rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Bahwasanya kita meyakini Allah lah yang memiliki berapa pekerjaan-pekerjaan yang khusus bagi Allah. Namanya tauhid ar-rububiyah. Allah menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, itu namanya tauhid ar-rububiyah. Allah yang mengatur alam, Allah membagi rezeki, Allah yang menyihatkan dan menyakitkan, memberikan sakit, Allah yang memberi dan melarang pemberian, itu semua namanya tauhid ar-rububiyah. Lalu orang-orang Syiah, tauhid rububiyahnya beda juga, beda sekali. Yang pertama, bahwasanya mereka meyakini yang menjadi Rabb itu adalah Ali. Yang jadi Rabb siapa? Ali. Kita coba baca riwayatnya. Datang riwayat mereka, kata Ali apa? Ana Rabbul Ardil. Ini tentu dalam riwayat yang palsu mereka. Kata Ali dalam menurut keyakinan mereka, ana Rabbul Ardil lazi yaskunul arda bihi. Katanya saya ini adalah Rabbnya bumi, yang mengatur bumi, yang menjadikan bumi berputar, yang menjadikan bumi terhampar, yang menjadikan bumi tenang, yang menjadikan bumi bisa kita tempati. Siapa semuanya itu? Ali. Menurut versi mereka. Atau dalam riwayat yang lain kata, tapi Bapak Ibu kan dia tidak nyambung. Kalau seandainya Ali yang menjadi Rabb di bumi, kenapa bisa diambil khilafah dari Ali? Kayak begitu. Artinya memang dari keyakinan mereka ini semuanya tidak ada yang nyambung. Di satu sisi mereka katakan Ali Rabb, nanti di sisi lain mereka katakan Ali terzalimi, di sisi lain nanti mereka katakan Ali kekuasaan dirampas, satu sisi nanti mereka katakan Ali dibuang oleh Abu Bakar, macam-macam. Makanya Bapak Ibu keyakinannya kacau semua. Kalau seandainya Ali sebagai Rabb kan gampang, tinggal oyak saja bumi hancur, tinggal matikan saja manusia, mati semuanya. Tapi Bapak Ibu memang dia keyakinan yang kacau dan rusak. Baik. Berikutnya juga mereka meyakini bahwasanya imam itu Bapak Ibu dia haknya untuk mengatur semua bumi ini, dunia bahkan akhirat. Bahkan disebutkan dalam kitab namanya Al-Kafi. Al-Kafi itu Bapak Ibu buku utamanya Syiah, namanya Usul Kafi. Ini kitabnya ini. Saya nggak baca semua, saya lihat judulnya saja. Ini ada berapa jilid, tidak satu jilid. Namanya Usul Al-Kafi. Jadi semuanya tentang riwayat-riwayat palsu yang mereka buat, jumlahnya ribuan. Dan kitab itu disebutkan bahwa katanya bumi semuanya milik imam. Bumi semuanya milik imam. Dikatakan dari Abi Basir, dari Abi Abdullah qala ama alimta anna dunya wal akhirah lil imam. Katanya bumi dan akhirat siapa punya? Imam. Lalu yadha'uha haitsu yasha. Dia letakkan, dia hancurkan sesuai dengan keinginannya. Wa yadfa'uha ila man yasha. Dia berikan kepada orang yang dia kehendaki. Jaizun lahu zalika minallah. Tapi itu katanya hadiah Allah untuk para imam. Ini beda lagi. Kalau tadi Ali jadi imam, Ali jadi Rabb, kalau sekarang hadiah lagi. Jadi dia memang akidahnya kacau-kacau semua. Saya Bapak Ibu, ini kan mudah saja kita membantah. Mana mungkin kalau memanglah imam-imam mereka yang mengatur bumi ini, ya nggak mungkin orang Syiah itu akan sengsara. Tidak mungkin mereka akan menjadi orang yang rusak seperti itu. Atau tidak mungkin yang mereka dendang-dendangkan mereka terzolimi, mereka ini. Karena memang Bapak Ibu dalam sepanjang sejarah, di antara cara yang digunakan oleh orang Syiah, mereka memposisikan diri mereka orang-orang yang terzolimi. Bapak Ibu nanti coba baca buku sejarah kebudayaan Islam yang dulu saya pelajari di awal-awal tingkat sanawiyah kalau saya tidak salah. Itu awal-awal dari pembahasan itu berbicara tentang khilafah di masa Bani Umayyah. Di situ digambarkan bahwa para Alawiyin dalam istilah mereka, para pengikut-pengikut Ali itu orang yang terzolimi, dikejar-kejar segala macam dan seterusnya. Bahkan katanya saking kejamnya
khilafah dari Bani Umayyah ini, jangankan mereka yang hidup, mayat pun katanya disiksa. Hebat, kita waktu itu tinggal baca, kemudian hafal, tulis ketika ujian. Dan bagaimana kita tidak tahu. Tapi begitulah mereka menggambarkan, seakan-akan mereka pada posisi terzalimi terus. Padahal Bapak Ibu, sebenarnya mereka lah yang merusak tatanan pemerintahan sejak zaman dulu. Mulai dari pemberontakan yang mereka lakukan dari semenjak zamannya Khalifah Utsman bin Affan sampai rentetannya pada khilafah-khilafah yang ada sampai runtuhnya Baghdad dan sampai juga runtuhnya Saddam Hussein di sana di Irak. Untuk sejarah kontemporer, siapa yang melakukan dalang semuanya? Orang Syiah semua. Orang Syiah semua. Makanya salah satu dari orang kepercayaan khalifah dari Bani Abbasiyah di zaman itu adalah namanya, saya lupa namanya, orang Syiah. Sehingga dialah yang memberikan semua informasi negara kepada orang Tatar, sehingga baru orang Tatar bisa menghancurkan Baghdad. Dan ketika itulah terjadi pembunuhan yang sangat sadis yang dilakukan oleh orang Tatar kepada kaum muslimin. Kata Imam Ibn Katsir, kalaulah tidak mati karena dibunuh oleh orang Tatar, maka dia akan mati oleh penyakit karena saking banyaknya darah, banyaknya mayat-mayat yang tidak terurus, akhirnya menjadi sumber penyakit. Bahkan kata Imam Ibn Katsir, orang Tatar, jangankan yang laki-laki, yang wanitanya saja itu sadis luar biasa. Itu ketika runtuhnya Baghdad. Hancur lebur Baghdad di zaman itu. Siapa kuncinya? Orang Syiah. Kuncinya orang Syiah. Tapi mereka Bapak Ibu mengatakan, oh kami ini yang terzalimi segala macam, maka memang tidak nyambung. Baik. Lalu katanya semua peristiwa-peristiwa yang ada di alam itu disebabkan juga oleh imam atau imam yang mengatur. Karena versi mereka. Dikisahkan dalam riwayat mereka, satu ketika ada muridnya bersama imam mereka. Lalu ketika dia duduk-duduk bersama imam, fa'ara'adatis sama wa abrakat. Lalu datang kilat petir. Apa katanya? Amma innahu makana min hadzal ra'di wa min hadzal bar fa innahu min amri sahibikum. Katanya ini kilat yang menyambar, ini petir, arti yang mengajarkannya siapa? Imam atau Ali menurut keyakinan mereka. Qultu man sahibuna? Siapa itu? Katanya Amirul Mukminin. Jadi kalau ada petir, siapa menjadikannya? Ali. Kalau ada kilat, Ali juga. Jadi semua peristiwa di alam ini mereka sandarkan kepada imam. Dalam Islam siapa menjadikan semua peristiwa yang ada di alam? Allah. Kata Allah, yudabbirul amra minas sama. Allah yang mengatur semua urusan dari langit. Makanya kewajiban kita Bapak Ibu terhadap peristiwa-peristiwa alam harus kita sikapi dengan beradab kepada Allah. Misalnya kalau hari hujan, maka tidak boleh orang mengatakan, lah hujan tu hari. Ini tidak beradab. Adalah panih hari, panih badongkang warna hari. Tidak beradab. Karena ini siapa mengatur? Allah. Siapa Bapak Ibu kalau hari hujan kan ada doanya, gampang kita ganti dengan doa. Tapi kalau hari panas kan tidak ada doanya. Maka ya sudah, nikmati saja panasnya. Mau panih badongkang, mau panih badan tiang segala macam, nikmati saja. Kenapa? Allah yang ngatur. Mau hari panas, mau panasnya sedikit, mau panasnya dahsyat segala macam, Allah yang atur. Mau terjadi gempa, mau terjadi angin kencang. Kalau angin kencang, ada juga doanya. Apa doa angin kencang? Allahumma inni as'aluka khairaha ini yang pendek saja, wa a'udzubika min syarr. Makanya sebagian peristiwa alam dia ada doanya. Yang tidak ada doanya maka jangan dikasih sikap yang tidak baik. Berikutnya bahwa rahmat Allah, mereka meyakini juz'an minan nuril ilahi halla fil a'immah, bahwa sebahagian dari cahaya ilahi. Ini sudah masuk pada konsep-konsep sebagian orang namanya konsep-konsep kebatinan. Dan ini agak mirip Bapak Ibu. Jadi mereka meyakini nur ilahi itu ada pada diri imam. Menurut keyakinan mereka. Kata mereka, summa masahna biyaminihi fa afdal nuruhu fina. Katanya Allah
bahasa kitanya, menyapu atau memegang para imam-imam mereka dengan tangannya, lalu masuklah cahayanya ke dalam tubuh para imam. Artinya dia mempunyai zat ilahi yang masuk ke tubuh imam, sehingga dengan itu menurut mereka layak untuk disembah. Ini tidak ada bedanya dengan sebagian orang yang meyakini ada namanya nur ilahi atau istilahnya nur Muhammad, sehingga mereka kalau sudah sampai pada latihan-latihan tertentu, itulah dah tinggi maqam. Kalau Islam mereka, Bapak Ibu, tu dah bisa bersalimut kulimah, tak bisa mandi kulimah. Kalau sudah begini orang, dia sudah bisa mengetahui apa yang terjadi di balik dinding. Ini konsep-konsep kebatinan. Orang Syiah juga begitu. Mereka meyakini imam-imam mereka punya cahaya ilahi yang masuk. Kalau sebagian orang sama juga, mereka meyakini bahwa guru-guru mereka atau mungkin mereka sendiri bisa untuk itu, sehingga mereka punya istilah awak inyo awak. Kayak begitu istilahnya. Saya dia saya. Ini konsep kebatinan yang dimulai kisahnya dari mana dulu? Kisah zaman antah warantah alun babalun. Lun ado bumi jo langit dan ado sia Allah cuma maik berdua. Artinya main surut berdua. Ini kisah Bapak Ibu batil sekali. Tapi bagi sebagian orang sebuah keyakinan. Lalu ternyata Allah dan Muhammad ini sama-sama hebat. Sama-sama tidak bisa menemukan siapa. Ini nyurut berdua kuah. Lalu akhirnya ternyata Allah masuk ke tubuh Muhammad. Anda dapat mencari Allah di Muhammad. Akhirnya Muhammad ngaku Allah jadi pencipta, Muhammad jadi Nur Muhammad. Jadi mereka sudah dapat Nur Muhammad itu sudah tinggi makamnya. Maka ini juga tidak benar, namanya teritori kebatinan. Teritori kebatinan. Sehingga mereka punya istilah menyatunya diri hamba dengan ilahi. Kalau dalam versi bahasa yang lain namanya manunggalin kaula Gusti. Manunggalin kaula Gusti. Sehingga mereka Bapak Ibu kalau mengobati seseorang dengan ini keyakinan, lahawak dan mubik, banyak kesehat. Sehingga mereka kalau baca mantra-mantra, baca bismillah dulu, ujungnya apa baca? Bikulimah la ilaha illallah. Itu bikulimah la ilaha illallah itu Bapak Ibu bukan sesuatu yang sekedar baca saja, dia punya muatan keyakinan. Apa keyakinannya? Inyolah jadi Allah. Banyak kesehat orang karena inyolah di dalam. Kalau di dalam apa alai? Lawak dan di dalam. Lawak inyo awak. Ini sekalipun ini konsepnya sulit untuk dipahami. Tapi begitu yang mereka yakini. Ini namanya orang-orang kebatinan. Sehingga mereka sampai nanti pada tertentu menyatunya hamba dengan ilahi. Sehingga mereka sudah bisa mengatakan inyo awak inyo. Makanya Bapak Ibu juga konsep yang rusak. Orang-orang Syiah juga sama, mereka meyakini bahwasanya imam-imam mereka sudah mendapatkan cahaya ilahi. Dan ini tidak benar. Yang terakhir, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, dalam tauhid rububiyah juga terjadi penyimpangan bahwa mereka meyakini bahwasanya imam-imam dia bisa memberikan pengaruh baik dan pengaruh buruk terhadap hari. Pengaruh baik dan pengaruh buruk terhadap hari. Lalu katanya, bahkan yang anehnya Bapak Ibu, mereka tidak boleh keluar misalnya di hari Jumat, tidak boleh bekerja atau melakukan safar di hari Jumat. Kata riwayat mereka, la takhruj yaumal jum'ah fi hajatin. Jangan keluar hari Jumat. Hari Jumat itu hari sial. Fa iza kana yaumus sabt, kalau hari Sabtu sudah terbit matahari, fakhruj fi hajatika. Hari Sabtu nak ada. Ini satu riwayat. Ada lagi riwayat yang lain, la takhruju yaumal isnain, tak boleh pergi safar perjalanan hari Senin. Wa khruju yaumal thulatsa, tapi pergilah di hari Selasa. Karena memang mereka, tapi tentu riwayatnya banyak. Intinya bahwa imam-imam mereka memberikan pengaruh atau mengetahui ikwaya bari hari baik, ini hari tidak baik. Dan Islam baru tidak ada begitu. Semua hari baik. Kecuali nanti ada hari-hari yang lebih dimuliakan, sehingga tidak ada namanya istilah hari keras. Zaman dulu kan punya istilah hari kareh. Badik mada nak pak mungkin nyodik lahir dulu hari Raba'ah. Tu ba'ah Raba'ah Raba'ah aku ikoreh.
atau hari Khamis, hari keras. Tidak ada. Dalam Islam tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada tahun sial, tidak ada malam sial. Semuanya baik. Cuma nanti kemuliaan dia bertingkat-tingkat. Tidak ada hari keras. Maka karena memang Bapak Ibu sebagian orang punya corak begitu juga. Bahkan sampai sebagian kaum muslimin punya keyakinan yang sama. Saya punya sahabat dahulu mau pulang satu hari dari Kairo, tapi dia menikah dengan seorang perempuan yang punya keyakinan begitu keluarganya. Mau pulang, telepon sama istrinya keluarganya, "Bu, kami mau pulang. Hari kapan mau pulang? Tanggal sekian hari itu." Lalu saya telepon, sorenya ibu telepon lagi, "Jangan pulang hari itu." Kata anaknya, "Kenapa tak boleh pulang?" Kata Pak Yai, "Itu hari tak baik. Ganti harinya." Tiket dari pesan, ganti tiketnya, nanti ibu ganti tiketnya. Karena mereka meyakini adanya hari sial, hari tidak sial. Dalam Islam Bapak Ibu tidak ada namanya hari sial. Semuanya hari baik, cuma nanti dia ada hal-hal yang lebih dimuliakan sebagian yang lain dibandingkan yang lain. Baik. Kita cukupkan Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Dalam tauhid rububiyah, penyimpangan mereka bahwasanya mereka meyakini semua sifat-sifat Allah itu kasih pada ahli. Mengatur alam, menghidupkan, mematikan, kemudian menjadikan terjadi gempa, terjadi hujan segala macam, maka mereka yakini itu adalah pekerjaannya imam. Dan ini penyimpangan yang sangat jauh dari akidah Islam. Karena semuanya siapa yang mengatur? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semuanya Rabbul Alamin yang mengatur, yang menjadikan hujan, yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita miskin. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.